Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan materi Infrimum untuk memenuhi tugas UAS Matematika Analisis, dan yang saya hormati Ibu Siska Andriana selaku dosen pengampu Matematika Analisis. Di sini saya tidak sendiri tentunya. Saya beserta dua rekan saya yang bernama saya sendiri sebagai Putri Musliantika dan rekan saya Rosda Rahmawati dan Eka Landipas. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi awal, yaitu pengertian dari infrimum. Infrimum dari himpunan S subset bilangan real adalah bilangan terbesar M anggota bilangan real yang lebih kecil atau sama dengan semua anggota S, notasi S sama dengan M. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bahwa ada tabel perbedaan dari infrimum dan suprimum. Apa sih perbedaan infrimum dan suprimum? Di sini saya akan membantu menjelaskan. Yang pertama, perbedaan infrimum yaitu batas bawah terbesar dari S, sedangkan kalau di suprimum itu batas terkecil dari S. Selanjutnya, selalu ada jika terbesar di bawah. Selanjutnya, selalu ada jika S terbesar di atas. Contohnya yang untuk infrimum, S sama dengan 1,5 infrimum S plus 1. Contoh yang di suprimum, S sama dengan 1,5 suprimum S lebih kecil dari 5. Oh, maaf, S sama dengan 5. Seperti itu mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjut lagi ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Eka Landi Prasetya, dan selanjutnya materi terakhir akan dilanjutkan oleh Rosida Rahmawati. Baiklah, di sini saya Patria akan melanjutkan materi, yaitu tentang ilustrasi infrimum. Definisi pertama, misal diberikan himpunan absar itu subset bilangan real. A kecil, U elemen dari bilangan real. U dikatakan batas atas dari himpunan A besar kalau A kecilnya kurang dari sama dengan U. Untuk setiap A kecil itu adalah elemen dari himpunan A besar. B. T itu elemen dari bilangan real. T dikatakan batas bawah dari himpunan A besar kalau T-nya kurang dari sama dengan A kecil. Untuk setiap A kecil, elemen dari himpunan A besar. Contohnya, A sama dengan himpunan X, di mana X-nya itu adalah lebih dari 4 dan X kurang dari sama dengan 9. X elemen bilangan real. Nah, terlihat di PPT kan itu intervalnya dari 4 sampai dengan 9. Nah, di sini ditulis di definisi, A itu harus kurang dari sama dengan U. A-nya yaitu di sini kita ganti sebagai X. Maka yang lebih besar dari X itu adalah 9, 10, 11, dan sebagainya. Maka 9, 10, 11 ini dikatakan sebagai batas atas. Sedangkan T-nya harus kurang dari sama dengan A. Kan A-nya dikatakan sebagai X, maka yang kurang dari X itu hanya 4, 3, 2, 1, sampai dengan min tak terhingga. Maka itu dikatakan sebagai batas bawah. Batas bawahnya yaitu 4, 3, 2, 1, dan min tak terhingga, sedangkan batas atasnya yaitu 9, 10, 11, sampai tak terhingga. Lanjut, yaitu B. B sama dengan himpunan X, di mana X-nya itu kurang dari min 2. X elemen dari bilangan real. Nah, di sini hanya diketahui satu ya, yaitu X-nya adalah kurang dari min 2. Nah, terlihat gambarnya di PPT, dia hanya satu, maka batas bawahnya itu tidak ada. Karena batas bawah itu dia dindingnya di sebelah kiri, sedangkan ini ada sebelah kanan ya. Maksudnya dinding pembatas itu kayak seperti yang di A itu batasnya sampai 4, sedangkan di sini batas sebelah kanannya tidak ada. Maka di sini hanya terdapat batas atas. Batas atasnya yaitu min 2, min 1, 0, sampai tak terhingga.
Baik, yang selanjutnya yaitu syarat infimum teorema. Yang pertama itu M adalah batas bawah S, F-nya kurang dari sama dengan X. Untuk semua X itu adalah elemen dari S. Yang kedua itu untuk setiap epsilon itu lebih dari 0, ada X bilangan S sehingga X-nya kurang dari M ditambah epsilon. Tabel perbandingannya. Infimum itu adalah dia batas bawah terbesar, sedangkan suprimum itu adalah batas atas terkecil. Nah, infimum S itu dia kurang dari sama dengan S, sedangkan suprimum S itu dia lebih besar sama dengan dari S. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk latihan soal yang kedua, buktikan infimum 2 plus 1 per N, di mana N itu anggota bilangan asli sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaian soal yang pertama, himpunan S ini kan adalah semua bilangan real yang lebih besar daripada 3. Nah, di mana batas bawah S ini adalah semua bilangan yang kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini contohnya ada 2, negatif 10, 3 itu adalah batas bawah. Tapi 4 itu bukan, karena 4 ini tadi lebih besar dari 3. Dan 4 ini tidak kurang dari sama dengan semua anggota S. Nah, langkah yang kedua, kita cari yang terbesar. Nah, infimum itu adalah batas bawah terbesar, yaitu 3. Nah, untuk memverifikasi apakah 3 itu infimum atau bukan, kita ambil sembarang E itu yang lebih besar daripada 0. Nah, ada X anggota S, contohnya X itu 3 plus E per 2. Sehingga X itu pasti kurang dari 3 plus E per 2. Artinya tidak ada batas bawah yang lebih besar dari 3. Maka kesimpulannya infimum dari S itu adalah 3 itu sendiri. Nah, untuk penyelesaian soal yang kedua, langkah yang pertama tunjukkan 2 adalah batas bawah. Nah, untuk setiap N anggota bilangan asli, 1 per N itu lebih dari 0, maka 2 plus 1 per N itu adalah 2. Kita lihat di sini, 2 kalau 1 per N-nya lebih dari 0, maka 2 plus 1 per N lebih dari 2. Nah, jadi 2 itu kurang dari 2 plus 1 per N untuk semua N. Nah, langkah yang kedua, ambil sembarang M yang lebih besar dari 2. Akan ditunjukkan M itu bukan batas bawah. Nah, pilih E sama dengan M negatif M-2 yang lebih besar dari 0. Nah, menurut sifat Archimedes ada N anggota bilangan asli sehingga 1 per N ini kurang dari E. Maka 2 plus 1 per N kurang dari 2 plus E sama dengan M. Artinya M bukan batas bawah karena ada anggota himpunan yang kurang dari M. Maka kesimpulannya infimum itu tadi adalah 2 plus 1 per N, di mana N-nya anggota bilangan asli sama dengan 2. Mungkin cukup sekian penjelasan contoh soal dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.